seorang cowok pasti nakal lah. Di situ saya mulai nakal. Tapi saya tetap berusaha untuk biarpun nakal, saya tetap harus lanjut gitu. Maksudnya lanjut ke kelas 3 waktu itu kan. Ternyata di kelas 2 itu saya hampir keluar gitu. Tapi beruntung dan aminnya itu masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Saya tetap lanjut ke kelas 3. Di masa-masa kelas 3 ini, masa sangat sulit menurut saya, karena di mana kita harus memilih mau lanjut untuk tahun keempat atau keluar dan kuliah di tempat lain. Di situ mulai ada blok-blok, kubu-kubu, terutama di angkatan saya ya. Di kelas 3 itu mulai ada yang namanya ngumpul tuh kalau orang-orang yang udah mau keluar, lanjut di luar, kuliah di luar, itu nongkrongnya itu-itu aja. Terus yang mau lanjut ke tingkat akhir itu nongkrongnya itu-itu aja. Saya ini berada di tengah-tengah, saya harus memilih. Saya mau ikut yang mana nih? Mau lanjut ke 7C, tingkat akhir, atau saya mau keluar? Tapi saat itu saya merenung. Kalau menurut saya, panggilan itu kan tentang kesenangan gitu. Selama 3 tahun ini mungkin saya ngerasa kayak terpaksa banget. Tapi saya ngerasa kok nyenengin gitu. Jadi cobalah tahun keempat gitu kan. Tahun keempat di tahun terakhir itu saya coba-coba aja sebenarnya di tingkat akhir itu karena saya pun nggak tahu mau lanjutnya kemana gitu. Sampai pada satu titik di tingkat terakhir itu di tahun keempat itu saya harus menentukan saya mau masuk mana gitu. Saya bingung, saya nggak tahu saya mau masuk mana. Tapi namanya pilihan itu datangnya dari mana aja gitu. Saya percaya banget. Tiba-tiba kayak, wah, kayaknya Diocesan Bogor ini bagus ini. Apalagi saya sendiri orang Keuskupan Bogor kan. Menjadi tugas dan kewajiban saya untuk mengembangkan terutama keuskupan saya sendiri gitu di Diocesan Bogor ini. Akhirnya saya masuk ke tahun keempat dan sekarang saya berada di tahun orientasi rohani San Giovanni Diocesan Bogor. Jadi kalau menurut saya panggilan itu sangat menyenangkan gitu. Jadi Tuhan bisa kasih panggilan kita itu kapan aja. Mungkin kita berusaha untuk menolak gitu, tapi kalau Tuhan sudah bertindak, aku mah apa atuh gitu. Jadi sekian sharing dari saya tentang panggilan saya ini yang ya begitulah. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tuhan itu kalau sudah bertindak sungguh-sungguh di luar akal sehat. Dahsyat memang. Mantap, Brother. Tetap semangat. Amin. Ceritanya sangat menarik dan tadi saya melihat bahwa ternyata ketika mau jadi seorang calon imam itu berarti kita dibenturkan sama hal-hal yang sebenarnya tidak kita duga gitu ya. Orang kok mau jadi pemain bola tapi malah bapaknya mengajak supaya masuknya ke seminari. Iya ya. Iya. Ada peran fraternya namanya Frater Stanis juga loh di situ. Jangan nyebut merek ya. Iya, jangan nyebut merek. Berbahaya di sini. Berbahaya ya. Nanti takutnya dicari dia. Oh ya, habisnya kita dicari. Untung Frater Mario ini pengen jadi pemain bola ya? Iya. Coba kalau pengen jadi petinju. Nah, masuknya mana itu? Susteran. Masuknya susteran kali ya? Waduh, bahaya ini. Tapi dari sini kita bisa melihat ya, iya. Tuhan itu memanggil orang yang biasa ya, orang biasa, dengan cara yang tidak biasa ya, dengan cara yang sangat unik, amazing ya. Amazing sekali. Kalau jadi pemain bola itu nanti nggak bisa jadi imam kecuali keluar. Nah, betul. Tapi kalau jadi imam bisa ngerasain main bola. Betul sekali. Kan, itu ada hikmahnya. Betul. Oke, Frater Mario. Terima kasih atas sharingnya.
sehat-sehat selalu dan tetap jaga apa ya? Jaga keamanan di Wakanda ya. Oke. Wakanda forever. Oke. Sekarang kalau tadi kita mendengar dari Frater Mario, wow, itu dari tingkat tahun orientasi rohani. Sekarang kita akan lanjut kepada Frater yang sudah lebih lama. Lebih lama ya? Sudah lebih lama. Sudah Sudah berapa? masuk tahun ke-7. Oh iya, tahun ke-7. Tahun ke-7 dan ini Frater ini ya hits juga lah ya. Coba bisa dikenalkan? Nah, namanya adalah Frater Konstantin Renaldo Aja Mosa. Panggilannya biasanya apa itu? Panggilannya Frater Aja. Oh iya, frater aja. Betul nggak frater dong ya? Jadi Iya, frater doang. dong. Frater doang ya. Oke, kita frater Oke. aja ya. Oke, bercanda. Panggilannya Frater Aldo. Iya, Ya. Frater Aldo sudah bersiap. Saya sudah melihat dia sudah pakai jubah putih di situ ya. Sangat suci. Oke. Sekarang pertanyaannya. Frater Aldo, Ya. jadi bagaimana sih Frater itu menjalani dinamika hidup di seminari? Yang ternyata hidup di seminari itu kan nggak hanya berdoa aja. Ada rutinitas seminari, ada kuliah, dan juga bagaimana kita harus tetap belajar. Nah, itu suka ada kebosanan nggak? Suka ada kebosanan nggak? Bagaimana cara Frater mungkin mengatasi hal tersebut? Gitu. Ya. Oke, silakan Frater. Oke. Langsung saja dijawab. Ya, pertama-tama selamat malam, Romo, Suster, juga Bapak Ibu, juga sobat-sobat Pet Paul yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam sekali lagi. Ya, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing pengalaman hidup di seminari, tentang dinamika hidup di seminari. Kalau ditanya hidup di seminari seperti apa, ya tentu banyak dinamikanya di seminari itu. Kalau orang bilang ketika misalkan kita aksi panggilan gitu ya, keluar, kamu mau gue jadi Romo? Enggak, hidupnya doa-doa aja, hidupnya kerjaannya berdoa. Ya memang itu menjadi salah satu unsur penting dalam seminari. Tetapi dalam seminari juga tidak hanya berdoa. Ada tadi mungkin disebut oleh Frater Mario ya, kuliah, rutinitas seminari, jadwal-jadwal seminari yang kita lakukan, seperti misalkan hari ke hari itu kami melakukan bangun pagi, lalu ibadat pagi, lalu misa pagi, lalu sarapan, lalu kuliah, ada yang pulang siang, ada juga bahkan yang sampai pulang sore jam 4. Lalu kembali kami pulang dari kuliah, kami makan siang bersama, lalu tidur siang. Setelah tidur siang kita bangun untuk, mungkin teman-teman sobat Paul sudah mendengar bahasa opera atau bersih-bersih seminari, kerja bakti seminari. Nah itu. Nah setelah opera kita mandi, lalu kita siap-siap lagi untuk belajar pribadi dari jam 5 mungkin sampai jam setengah 7, baru setengah 7 kita ibadat sore lagi. Ibadat sore, baru makan malam. Setelah makan malam kita doa malam, doa penutup malam, atau disebut, mungkin pernah mendengar bahasa Latinnya completorium. Nah itu setelah doa malam baru kita belajar pribadi lagi atau mengerjakan tugas, membaca buku, berefleksi, merenung dan lain sebagainya. Lalu kita istirahat, dan hari-harinya seperti itu. Kalau ditanya apakah ada kebosanan, Frater bosan atau tidak? Ya tentu tidak salah lagi, pasti ada bosan. Pasti setiap orang yang menjalani rutinitas seperti itu yang diulang-ulang pasti merasakan kebosanan. Tapi pertanyaan lebih lanjut lagi, tadi yang disampaikan, yang paling penting bukan berarti kita hanya mengeluh karena kebosanan itu, tapi bagaimana kita mengatasi kebosanan itu, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi gitu ya,
Kalau saya pribadi mengatasi kebosanan itu dengan, ini saya pribadi, mungkin teman-teman frater yang lain, teman-teman frater lain berbeda gitu ya cara-caranya mengatasi kebosanan. Kalau saya pribadi mengatasi kebosanan dengan menyalurkan hobi-hobi saya seperti bernyanyi, bermain gitar, terus ngobrol dengan teman, entah ngobrol apapun, ngobrol ngalur ngidul juga bisa, ngobrol random atau ngobrol yang serius gitu. Atau bahkan saya juga sering bercanda, isengin teman gitu. Atau mungkin teman-teman frater yang lain ada yang hobi editing. Nah, itu cara-cara kami bagaimana kami mengatasi kebosanan kami seperti itu. Jadi jangan sampai kebosanan itu justru malah melemahkan panggilan kita sendiri gitu. Bahkan apa yang kita sudah sebentar ada motor lewat ya. Jadi bagaimana panggilan bagaimana ketika kita sudah semangat hidup di seminari, ketika kita sudah berani menjawab panggilan dari Tuhan itu sendiri, ketika kita menemukan halangan, cobaan, atau hal kecil kebosanan itu sendiri, nah bukan berarti kita harus tiba-tiba, aduh ini sepertinya bukan panggilan saya atau apa, tapi bagaimana kita sendiri yang menjalani itu, yang sudah masuk ke dalam jalan yang sudah ditentukan itu, mengatasi kebosanan itu, seperti itu. Jangan Romo, jangan nyanyi Romo. Sudah. Seperti itu, frater. Itu kalau saya. Atau ada satu lagi mengatasi kebosanan. Bertemu sapa itu juga menjadi salah satu faktor penyemangat diri saya sendiri. Jadi bertemu sapa dengan teman-teman komunitas itu menjadi salah satu. Itu frater. Terima kasih. Oh, begitu ya. Jadi frater itu juga bisa bosen ternyata ya. Bisa. Karena frater tuh hanya manusia biasa. Hanya manusia biasa. Kayak lagu ada kan? Kayak lagu. Gimana Raja. lagunya? Aku hanyalah manusia biasa. Nah, begitu ya. Gitu ya. Karena memang frater itu manusia biasa, jadi bosen. Malah kadang ada yang bosen terus ya. Iya, bosan terus. Bosen terus sampai keluar. Sampai keluar. Begitu. Oh, ada yang lagi di pantai loh ini tadi. Ada teman kita yang lagi di pantai. live streaming dari pantai. Nah, Frater Aldo, Ya. mempunyai cara-cara yang kreatif gitu ya. Dia tadi bercanda dengan teman, iseng gitu ya. Biasanya isengin siapa sih? Kalau di seminar itu, siapa yang paling sering jadi korban? Kalau bukan korban, apa ya? Oh, bukan korban ya? Korban gitu ya. Jadi kami saling mengorbankan gitu ya. Saling mengorbankan ya. Teman-teman apa? Kambing, domba, sapi, atau anak sulung Mesir? Kalau saya sering ngisengin ya, paling deket lah. Kalau paling deket itu ya teman sebelah kamar saya gitu ya. Itu Oh gitu ya. gitu. Jadi Siapa itu ya? adalah satu frater. Nanti mungkin Ada. Oh. Oh, iya. Coba saya mau nebak fraternya ya. Ya, betul. Pasti fraternya itu asli dari ini. Arab. Dari Arab ya. Dari Arab ya? Ah, ya dari Arab. Salah satu keturunan Sultan Arab. iya. Bisa kita lihat di sini di layar teman-teman ada frater yang berasal dari Arab. Nah itu ternyata frater yang sering menjadi korban kejailan frater Aldo. Biasanya jailinnya gimana frater? Ini seru ini cuy. Biasanya nih saya masuk ke kamar nih kalau misalkan saya lagi bosen gitu ya. Aduh bosen mau ngapain ya? Aduh. Ya udah saya masuk ke kamar dia gitu, kamar. Iya. Terus saya ketok. Oh iya. Iya. Saya tanya, "Kamu lagi ngapain? Lagi ngapain lu?" Dia bilang, "Ini lagi lihat laptop aja gitu kan." Kan nggak jelas ya lihat Oh laptop. iya. Saya Emang ya. Saya isengin aja. Lalu gimana ngisenginnya? Saya pindahin kasurnya keluar gitu. Terus kadang saya pindahin kasurnya keluar, terus kadang saya Oh, enggak kamarnya iya, luar seminari malah saya keluar. Oh gitu ya. Hebat aja kadang kasurnya yang dikeluarin ya. Iya. Udah keluarin ya. Atau pintunya malah dibongkar. Terus kadang dia tidur berdiri gitu kan. Coba frater yang sering tidur berdiri. Oh gitu ya. Makanya hidupnya frater Aldo tuh terlihat ceria gitu di seminari ya. Terus ya. Karena sering jailin orang gitu ya. Jailin orang. Oke frater, Yang paling kurang-kurangin jailin orangnya ya. Oh iya Nggak Frater. apa, iseng aja terus. Iya. Bertobatlah selagi Selagi kerajaan surga belum dekat ya. Frater yang
disebutkan. Mohon jangan marah, jangan dendam, jangan membalas Pak Ronaldo dengan memindahkan kasurnya keluar, jangan. Apalagi tadi katanya pintunya pengen ditembok biar nggak bisa masuk ya. Jangan, please jangan ya. Ini hanya reka saya belaka. Ya ini hanya reka saya belaka. Ini udah ada ini apa? Skrip ya. Udah ada skrip. Ini skenario ternyata. Oke, Fater jangan menunjukkan muka menyeramkan gitu. Kami takut ini. Kami gemetaran di sini, Fater. Biar lebih seru kita tagline lagi kali ya. Kita tagline lagi lah ya. Tagline ya. Oke teman-teman semua di sana. Kita tagline lagi ya. Semuanya Ya. Pasang muka jeleknya ya. Oke. muka jelek siap. Panggilan itu menggembirakan. Oke, satu kali lagi. 1,5. 1,5. 1,5 ya. Panggilan itu menggembirakan. Pater Mario. Ya, ada apa Kan nih? seperti yang kita ketahui ya, tarekat atau diosesan itu ya ada banyak kan katanya ya. Ada banyak. Ada yang apalagi tarekat romo-romo gitu ya. Ya. Ada apa aja sih? Ada SJ, Ada EC, ada OSU, ada OSU, CB. itu suster. Oh iya ya, salah, diganti. Ya, salah. Ya ada, coba kita ulang lagi, ada SJ, Ada EC, OSC, ada OSC, OFM, begitu gitu ya. OFM. Lalu kalau kayak diosesan itu, ada Diosesan Bandung, diosesan Bandung, diosesan Bogor, Bogor. atau tadi ada teman kita itu pindahan kita, dari ya. diosesan Wakanda ternyata. Nah, kami yang di sini tuh, promosi gitu ya. Pater diosesan Bogor. Diosesan Bogor. Diosesan Bogor. Kalau orang Jawa Bogor. biasanya ngomongnya Bogor, Iya. gitu. Nah, kenapa sih Pater Mario pengen masuk Projo Bogor? Jawabannya singkat. Kenapa? Kenapa kami itu ingin masuk atau saya ingin masuk Projo Bogor? Karena untuk membangun komunio yang berlandaskan misi dan sukacita. Aduh, ini jawabannya bukan contekan loh guys. Bukan contekan. Jawabannya bukan contekan ini, bukan. Bukan contekan. Nggak baca jawabannya, serius. Coba diulangin lagi. Untuk membangun. Kok tiba-tiba ada simpanse? Saya takut. Coba, kenapa Pater Mario ingin menjadi Pater Projo Bogor? Coba. Ini jawabannya bukan contekan guys. Believe it Or not. or not. Ya, dengar. Karena untuk membangun komunio Yes. yang berlandaskan misi dan sukacita. Oh. Oke. Kalau bahasa Koreanya itu debak. Ya, itu ya. Debak. Jadi kita ingin membentuk suatu komunio ya. Suatu komunio yang bahagia ya. Yang berlandaskan Bahagia ya. yang Kita bahagia. jadi berani diutus ya. Kayaknya jawaban ini pernah saya dengar dikatakan oleh Romo Dri deh. Iya. Iya. Atau jawaban ini dari Romo Dri? Ya. Dari Romo Dri? Sedikit Melirik tadi. sedikit melirik ya. Begitu teman-teman. Jadi kami Pater Projo Bogor ya. Pater Projo Bogor itu kami selalu berusaha agak terlihat, bukan agak terlihat ya. Kami memang berusaha untuk ceria gitu. Bisa dilihat ya di banner kami ini, lihat nih. Romo-romonya gini. Senang-senang gitu ceria. Begitu ya. Ya. Jadi kalau betul. teman-teman, tapi yang laki-laki ya. Oke. Teman-teman kalau mau jadi Romo, mau jadi Pater, masuklah ke kemana? Iya, ulang ya. Masuk ke Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus ya. Letaknya ada di Jalan Surya Raya nomor 7 di Bandung ya. Di Bandung. Oke teman-teman. Oke. Pater Mario dan sobat-sobat Petpol semuanya. Sobat Dari tadi kita udah dengerin suara cowok ya. cowok. Bosen kayaknya. Iya. Sekarang saya akan memperkenalkan. Kita pengen dengerin suara sopran Iya, ya. kita akan dengar suara sopran. Suara sopran. Saya sih udah tes tadi suaranya sopran. Suaranya sopran ya? Iya. Atau bariton? Kalau nggak sopran paling alto. Oh, alto ya. Dia sama Karena dengan apa cewek. itu? Iya, udah sama dengan G. Gila. Gila. Oke, langsung saja. Ya, kita akan memperkenalkan salah satu anak OMK yang ternyata itu adalah selebgram rohani loh. Dia itu seorang mahasiswi semester 8. Frater ingat. Semester 8, Semester Frater. 8 Skripsinya, Frater. skripsi. Dia kuliah di UMN, Wow. jurusan DKV, Wow, DKV apa itu? Dokumen Konsili Konsili Vatikan. Vatikan. Oh, bukan. Iya, hebat sekali ya di UMN ada jurusan dokumen Kita ralat, Konsili kita Vatikan. ralat, kita Oke, ralat. kita ulang ya. Jurusan- Saya bisikin dulu ya. Jurusan apa, Brother? Desain komunikasi Oke, visual. iya ya. Pokoknya yang desain lah pokoknya ya.
Dan kakak ini mempunyai perhatian pada atau concernnya itu tetap panggilan dan itu dia tuangkan dalam konten-konten menariknya di Instagram. Instagram? Ya, Instagram dan YouTube ya. Instagram dan YouTube. Dan YouTube ya. YouTube. Kakak ini ya, konten kreator loh guys. Konten kreator. Dan mereka punya fanbase. Mereka lagi. Sorry. Dan kakak ini punya fanbase. Ya. Fansnya biasanya disebut apa ya? Sobat Jen Jen. Oh betul. Nah, Sobat Jen Jen. Jadi kakak ini biasanya dipanggil Kak Jen Jen gitu ya. Dan fansnya Sobat Jen Jen. Kalau kita kan Sobat Petpol. Jadi sebenarnya acara ini pas gitu, nyambung ya. Antara Sobat Jen Jen dan Sobat Petpol ya. Sama-sama golongan sobat. Golongan sobat. Ya. Oke, jadi namanya Jennifer Odelia. Odelia. Oke, Odelia. kakak ini kayaknya udah siap Kakak ya. ini udah siap kayaknya ya. Ya. Coba langsung dilempar Langsung pertanyaannya. pertanyaan. Oh ya. Jadi Kak Jen Jen, bagaimana Kak Jen Jen itu melihat kaum-kaum yang terpanggil? Kaum berjubah gitu ya. Apakah cara-cara yang dapat dilakukan agar panggilan hidup kita itu secara umum semakin subur? Ya, jadi kan panggilan itu tidak hanya menjadi seorang imam, biarawan dan biarawati, tapi kan yang berkeluarga juga itu panggilan hidup, ya. Gitu. Jadi gimana Kak Jen Jen? Aku jadi deg-degan loh. Kita juga deg-degan. Kami juga deg-degan loh. Kami nggak biasa lihat yang Iya, begini. kami nggak biasa. Jadi asal Sobat Petpol tahu ya, ini Kak Jen Jen ini sudah kami panggil, sudah kami undang itu dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. Cuman baru bisanya sekarang. Ya. Betul. Sangat super sibuk. Aduh. Oke, langsung saja Kak Jen. Bentar. Kenalin diri dulu lah aku. Tadi kenalin diri ya? Oke, maaf. Oh, boleh kenalin lagi kok. Lebih lengkap. Iya. Jadi aku tuh, namaku Jennifer. Aku seorang aktivis di Instagram dan YouTube. Konsen utamaku itu adalah nyanyi rohani. Kenapa nyanyi rohani? Karena aku nggak bisa nyanyi lagu pop. Itu. Kemudian dari nyanyi lagu rohani itu, lama-lama aku bertanya bagaimana cara membantu orang lebih banyak lagi. Akhirnya muncul konten Mazmur Tanggapan untuk membantu para pemazmur. Kemudian dari situ saya itu mulai diundang ke seminari, kemudian ketemu para religius juga, dan di situ saya sedang dalam proses pencarian topik tugas akhir, karena saya maunya itu tugas saya itu integrated dengan Instagram saya, jadi sambil saya kerjakan tugas akhir, orang-orang bisa melihat prosesnya itu. Nah, kemudian kemarin tuh sempat diundang ke tahbisannya Yesuit, dan di situ dikenalin sama Suster ADM. Di Suster ADM itu saya kenalan dan saya cerita-cerita, tanya-tanya, dan saya selama ini cuma taunya suster, oke. Di situ panggilan membiara, oke. Kemudian suster itu cerita bahwa sedang terjadi penurunan panggilan, alias nggak ada calon suster tuh selama bertahun-tahun terakhir ini katanya. Lalu saya bilang sama dia, saya janji akan berbuat sesuatu. Makanya tadi Frater juga bilang kan, aku lagi kerjain tugas akhir yang berkaitan dengan promosi panggilan. Tuh. Nah, kalau dari kacamata aku melihat kaum terpanggil itu, sebenarnya kita semua itu adalah kaum terpanggil. Karena pada dasarnya kita semua kan dipanggil menjadi kudus, entah menjadi seorang biarawan, biarawati, kemudian menjadi seorang awam yang mungkin hidupnya menikah nanti, atau mungkin hanya selibat awam gitu saja. Jadi menurut saya semuanya adalah kaum terpanggil gitu. Kemudian apa cara-cara yang dapat dilakukan agar panggilan semakin subur? Tentu saja ketika kita sudah menemukan apa panggilan kita sebagai orang beriman, kita mengusahakan agar semakin hari itu hidup kita tuh semakin bisa untuk memberikan lebih banyak lagi pada orang gitu. Seperti tadi saya contohnya itu berangkat dari pengalaman sederhana, bosan di kosan, kemudian saya mulai menyanyi rohani, kemudian saya menemukan panggilan saya di sana dan saya berusaha untuk mencoba memberi sebanyak mungkin apa yang bisa saya berikan gitu. Begitu Frater. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke ya. Keren sekali ya ternyata ya. Menarik sekali ya. Sampai saya tuh nggak napas ini. Tadi Ternyata dengarnya. semuanya berkaitan ya. Berkaitan ya. Tugas akhir, Lalu konten-kontennya itu konten. gitu kan. Iya ya. Ya. Jadi Sobat Petpol dan Sobat Jen Jen yang ada di sini, mari kita doakan dan dukung Kak Jen Jen biar tugas akhirnya cepat selesai. Dalam audisi
Kok audisi? Kok audisi ya? Kok audisi ya? Aduh, jadi aus saya ya. Jadi aus. Oke, Sobat Petrol dan Sobat Jen semuanya, boleh minum loh. Kalau ada snack juga boleh ya. Ya, kita juga minum kok. Ya, kami juga minum dulu ya. Bukan di endorse ini. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Kak Jen. Kak Jen tadi, seperti yang tertuang dalam Evangelii Gaudium kan ya. Gaudium. Kita tuh dipanggil untuk menjadi kudus gitu. Menjadi Kita kudus, harus bergerak keluar, betul, kita harus bersukacita gitu. bersukacita. Masa kita jadi orang Katolik tapi mukanya cemberut terus gitu ya? Atau kita jadi orang Katolik masa mukanya misterius terus gitu ya? Disapa, halo, ya, gitu ya. Halo, lagi apain? Lagi diem. Nah, gitu kan jadi nggak ini ya? Sedih banget gitu. Sedih banget ya kalau kayak gitu ya. Orang Katolik macam apa ya itu? Sedih banget itu. Sedih banget ya. Udah nggak usah diulang-ulang ya. Sedih banget itu. Ya udah cukup. Ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal ya, banyak dari hal kecil untuk bagaimana orang-orang itu ya, orang-orang di luar terutama anak muda itu mengenal ya panggilan itu seperti apa gitu. Dan kita mencoba merubah stigma ya, bukan stigmata ya. Bukan. Bahwa panggilan hidup itu tidak hanya menjadi seorang imam, jadi seorang lalu suster. Iya, bukan hal itu ya. Kita semua itu dipanggil untuk menjadi orang kudus. Kita bisa caranya banyak. Betul sekali. Caranya banyak. Kita bisa profesional dalam apa yang kita kerjakan gitu loh. Betul kan? Jadi pelajar ya kita profesional dalam pelajar. Betul sekali. Oke, Kak Jen, terima kasih. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih atas sharingnya. Sukses selalu tugas akhirnya. Ciao. Nah, Sobat Petrol dan Sobat Jen ya. Sobat Jen. Karena tadi kita udah nyebut Sobat Jen, jadi harus kita sapa terus. Sapa terus ya. Sobat Jen. Supaya kita Sobat Jen nonton. Oke ya. Sobat Petrol dan Sobat Jen di rumah, setelah kita mendengarkan suara sopran. Satu. Ternyata masih ada suara sopran yang lain. Nah, iya dia. Sopran ini lebih sopran. Kalau tadi Kak Jen tuh kayaknya do sama dengan D ya. Iya. Kalau yang ini? Ini do sama dengan Z. Iya. Ini lebih lebih lah semuanya ya. Dia itu seorang suster ya, seorang suster. Nama lengkapnya Suster Maria Clara SFS. Ya, SFS. Kalau cepet SFS. Iya. SFS itu singkatan apa sih? Kepanjangannya saya paling santik. Asik. Jadi gitu ya. Suster Maria Clara, saya paling santik. Begitu ya. Nah, suster ini asli Kesukuan Bogor loh. Kesukuan Bogor. Iya. Parokinya mana? Kalau nggak salah tuh satu paroki sama apa? Paroki ya. Sama saya ya. Paroki mana itu? Paroki mana memang? Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Oh, begitu ya. Lalu suster ini sedang menjalani tahun juniorat yang ketiga. Oke, suster. Halo. Sudah siap? Suster? Suaranya belum masuk, suster. Coba diklik itu, suster, mic-nya. Coba dinyalakan mic-nya, sudah? Coba ngomong, suster. Mic suster masih mati. Di sini terlihat mic suster masih mati. Coba dinyalakan. Yang gambar mic-nya. Iya. Oke, suster. Gila. Setelah penantian ini ya, 7 hari 7 malam, akhirnya mic-nya dinyalakan juga, guys. Oke, suster, pertanyaannya sederhana ya. Bagaimana awal perjalanan suster menanggapi panggilan? Ini mirip kayak pertanyaan Pater tadi ya, Pater Mario. Pater Mario. Maksud saya sebelum Aldo. Iya. Oke, suster, boleh diceritakan pada kami? Ya. Selamat malam semuanya. Saya mau mengucapkan selamat Paskah karena masih masa Paskah. Selamat Paskah semua. Selamat Paskah. Gimana kabarnya? Selama pandemi di rumah? Luar biasa. Masih semakin asik di rumah bersama keluarga. Ya kan? Ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terkait dalam pertanyaan, apa sih panggilan awal saya sebelum masuk menjadi seorang suster?
saya mau bilang dulu bahwa panggilan itu kita semua dipanggil. Seperti tadi yang sudah diungkapkan Kak Jen ya. Bahwa kita semua dipanggil entah menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, menjadi seorang polisi, dan lain sebagainya, ataupun secara khusus menanggapi panggilan Tuhan menjadi seorang biarawati, menjadi seorang romo, bruder, frater. Nah, itu juga kita semua dipanggil. Cuman yang paling utama bagi saya sendiri, bahwa panggilan itu adalah saya dipanggil, saya dipilih, dan saya dicintai. Kenapa saya merasa itu? Bahwa panggilan itu kuat. Panggilan yang kuat, bahwa panggilan itu juga indah. Nah, kalau tentang awal masuk menjadi seorang suster, memang menurut saya sangat singkat panggilan saya. Sebelum menjadi seorang suster, saya sempat bekerja setelah sekolah. Saya ambil SMK itu. Lalu saya bekerja selama kurang lebih 3 bulan. Saya SMK di Cibinong sebelumnya. Setelah lulus saya bekerja. Awal panggilan, saya sebelumnya mau berniat untuk kuliah. Ketika saya mau kuliah, saya coba daftar bersama teman-teman saya juga. Pas saya daftar, kok memang menyedihkan, saya tidak terima. Tidak keterimanya masuk SBMPTN dengan daftar di sana nggak keterima. Lalu saya berpikir lagi, kayaknya saya nggak niat, kayak angat-angatan lah. Saya coba lagi, tapi ternyata memang saya belum siap untuk kuliah. Lalu saat itu juga saya memutuskan untuk bekerja. Ya saya cari, saya melamar, bekerja. Akhirnya saya bekerja kurang lebih 3 bulan. Ketika saya merasa saya sudah nyaman saat bekerja, tetapi ternyata ketika saya bekerja, ada saja tantangannya saat bekerja. Ada juga suka dukanya, entah berbagai sukacita, lalu juga entah ya ternyata tidak diberi alasan sampai akhirnya saya dikeluarkan. Memang sentak itu menyedihkan bagi saya dan saya sempat nggak terima juga ketika saya dikeluarkan dari tempat kerja saya itu. Lalu mau bagaimana lagi ya, saya harus terima itu. Setelah itu saya mencoba lagi untuk bekerja. Kenapa saya berpikir untuk bekerja? Karena ketika kuliah nanti saya hasil menabung sendiri. Saya menabung sendiri, lalu saya mencoba untuk ya membiayai hidup saya sendiri. Ya memang saya berpikir juga apa nanti ketika saya kuliah saya harus dengan biaya dari orang tua. Saya nggak tahu, tiba-tiba hati nurani saya tergerak aja untuk ya udah saya bekerja, lanjut lagi. Saya diterima, lalu saya bekerja kurang lebih 1 bulan lagi. Tapi ketika berjalan selama bekerja, saya mencoba untuk melihat dan menjalani pekerjaan itu ya dengan enjoy, lebih sukacita, lebih senang. Dan waktu itu juga saya diundang ulang tahun oleh saudari saya, keluarga saya juga. Kami bersama ketika diundang untuk makan acara ulang tahunnya, tiba-tiba tante saya bilang, Nes, mau jadi suster enggak? Terus kata saya, iya ya, mau tan, mau, saya bilang gitu. Beneran ya, saya sudah bilang loh, kamu mau jadi suster. Bilang ke siapa katanya? Bilang ke susternya. Pas kemarin tante retret, saya ketemu suster. Terus saya bilang kalau kamu mau jadi suster katanya. Iya benar. Lalu tante saya bilang, kamu siap ya? Apa saja syaratnya? Ya kasih tahu aja Tan apa syaratnya. Saya bilang gitu.
Ya udah nanti diinfokan lanjut, kata dia. Setelah itu kembali, tante saya menghubungi saya. Gimana? Ini daftar, cara mendaftarnya, persiapkan akte kelahiran, surat baptis, terus komuni pertama, dan lain sebagainya itu. Setelah diberitahu itu syaratnya, lalu saya dengan penuh semangat, saya langsung siapkan semua, nggak sampai 5 menit saya siapkan semuanya. Lalu beres semuanya, sudah selesai. Ketika masih saya merapikan semuanya itu, memang kembaran saya lewat. Kembaran saya bilang, ngapain Nes, katanya gitu. Lalu ketika dia tanya, saya jawab, saya mau jadi suster, Andre, saya bilang. Saya mau jadi suster. Suster apa? Dia sempat bingung dan aneh. Tapi iya suster, jadi suster yang di gereja itu loh, saya bilang gitu. Akhirnya dia pergi, mungkin ya sedikit aneh juga kok tiba-tiba nyiapin semua jadi suster, untuk jadi suster. Lalu tante saya datang, ya bertemu dengan saya. Saat itu juga saya langsung menyerahkan apa yang sudah disiapkan itu. Sudah siap, Nes, katanya, kata tante saya. Lalu, ya udah siap, Tan. Ya udah besok kita ketemu dengan susternya ya. Susternya udah ada di Cibinong, jadi kita ketemu besok. Lalu, oh iya siap Tan, saya bilang gitu. Setelah itu, besoknya saya ketemu dengan susternya yang ada di Cibinong, di komunitas Cibinong. Ketika saya bertemu, saya pergi dengan tante saya, memang saya kaget. Bagaimana Agnes kabarnya, kata susternya. Lalu saya bilang, baik suster, saya bilang gitu. Suster bagaimana kabarnya, sehat. Dan ternyata susternya itu adalah guru saya waktu SMP. Sempat saya juga kaget dan merasa, kenapa sih kok ketemu lagi dengan suster ini, saya bilang gitu. Kenapa saya merasa kok tidak nyaman saat bertemu, memang dulu guru saya dan susternya ini terlihat sepertinya galak waktu itu ya. Lalu saya ditanya dengan susternya, Agnes benar mau jadi suster, katanya gitu. Terus saya diam dulu, lalu dijawab oleh saya menjawab, enggak kok suster, saya nggak mau jadi suster, yang mau jadi suster tante saya bilang gitu. Lalu tante saya tetap meyakinkan bahwa saya mau jadi suster. Setelah itu singkat, susternya bilang, oh ya udah, kapan aja kamu dipanggil kamu harus siap ya, kata dia. Lalu saya bilang, saya pokoknya tidak menjawab. Setelah itu susternya menghubungi saya dengan via SMS. Harus mempersiapkan ya banyak hal, entah itu tanggal sekian kamu harus ke Sukabumi, kamu harus mempersiapkan kitab suci, terus baju olahraga, sepatu pantofel, ya pokoknya keperluan-keperluan untuk setiap hari di sana. Saya bilang, iya suster, saya siap. Ketika saya senang, akhirnya saya membalas SMS, kami berkontak langsung dengan suster. Lalu saya menonaktifkan semua media sosial saya, entah BBM, WA, Line, semuanya saya offin, cuman untuk berkomunikasi dengan susternya. Lalu akhirnya susternya bilang juga diperlukan surat rekomendasi, entah itu dari pastor paroki dan juga dari orang tua. Memang saya langsung dengan semangat juga, saya ke pastor paroki, keluarga Kudus Cibinong, waktu itu Romo Harsono. Saya ke paroki, bertemu dengan beliau, memang kami ngobrol di taman, dan waktu itu juga, bagaimana kabarnya? Disapalah secara halus dengan Romonya. Lalu saya bilang, iya Romo, baik, Romo bagaimana? Ya, saling sapa. Lalu setelah itu, ada apa? Romonya bertanya. Saya bilang, Romo, saya ingin menjadi seorang suster. Saya mau jadi suster pokoknya. Terus, loh kenapa mau jadi suster? Kata Romonya seperti itu. Loh emang kenapa Romo?
Saya kan mau jadi suster, pokoknya cita-cita saya tetap mau jadi suster. Kok bisa? Iya, waktu di sekolah, pas SD, SMP, saya tulis di buku kenangan, saya mau jadi seorang biarawati. Padahal waktu itu pas saya tulis, saya juga nggak tahu biarawati itu apa. Saya ikut aja karena saya termotivasi oleh nenek saya. Ketika nenek saya bilang, pokoknya kamu nanti jadi biarawati aja, jadi suster aja, pasti senang. Bahagia hidupnya, nggak perlu mikir apapun, pokoknya di sana enak, semua sudah tersedia. Nah, saya ceritalah itu dengan Romonya. Lalu saat itu, Romonya tetap bilang, perasaan nggak ada yang mau tuh anak-anak sekarang menjadi seorang suster. Ya, biarin aja lah Romo, pokoknya saya tetap mau jadi suster, saya bilang gitu. Yakin, kata ya Romonya gitu. Iya, saya yakin. Bilang aja kamu abis putus sama pacar kamu, kata Romonya gitu. Ih, Romo tahu aja ya, saya emang baru putus juga kok sama pacar saya, tapi sekarang udah jadi mantan, saya bilang gitu. Lalu, beneran? Iya beneran Romo, lagian juga ngapain? Terus kamu mau jadi suster sekarang? Nanti nggak jadi, kata Romo gitu. Enggak, benar, tetap saya mau jadi suster, saya bilang gitu. Terus apa yang mau diminta, kata Romonya? Saya minta surat rekomendasi Romo, supaya saya bisa masuk jadi suster, saya bilang gitu, dari pasar paroki. Oh ya, bener nih ya, mau jadi suster? Ya, bener Romo, saya bilang. Lalu Romonya, ya nanti dibuatin surat rekomendasi. Lalu setelah itu, saya pulang, kembali lagi, saya minta selanjutnya surat rekomendasi dari orang tua saya. Saya minta ke ibu saya waktu itu. Saya minta surat rekomendasi ya, pokoknya mau jadi suster ya, ibu saya tahu. Lalu setelah itu, ibu saya buatkan surat rekomendasinya, lalu tanda tangani surat rekomendasinya. Tapi mungkin secara sadar kayaknya ibu saya juga nggak ngeh, pokoknya asal buat aja surat rekomendasinya. Pokoknya yang penting saya bilang, ya udah siap surat rekomendasi dari orang tua ada, berarti tinggal pasar paroki. Lalu tanggal sekian diberitahu saya harus ke Sukabumi, lalu saya ke Sukabumi bersama keluarga, diantar, tapi saya kembali lagi ke pasar paroki karena harus meminta surat rekomendasinya yang masih tertunda itu. Lalu saya ke sana, tapi ternyata Romonya sedang mengajar KPP waktu itu. Saya maksa untuk bertemu, tapi memang tidak bisa. Lalu ya udah, nanti saya titip oleh tante saya, supaya nanti bisa dikirim ke Sukabumi. Lalu saya berangkat ke Sukabumi, saya bertemu dengan para suster di sana, dan juga para calon suster di sana. Perasaan saya memang deg-degan ketika saya datang ke Sukabumi, bertemu dengan para suster, para calon di sana. Lalu kami ngobrol, kami disambut dengan baik, diterima dengan hangat, lalu dijamu dengan ya entah snack, minuman bersama, lalu kami minum bersama, dan memang ketika pembicaraan itu kok sentak saya cuek sekali, saya tidak menghiraukan mereka, saya nunduk terus, pokoknya saya main main HP aja, pokoknya saya sibuk dengan diri saya sendiri. Saya sebenarnya hati saya juga deg-degan juga ngelihat mereka suster di depan saya langsung. Ya pokoknya susternya akhirnya berbicara dengan orang tua saya. Orang tua saya ya menjelaskan, menceritakan juga, dan memang waktu itu diantar oleh ibu saya dan juga om sama tante saya, saudara saya, sepupu saya diantar, dan memang bapak saya tidak tahu sama sekali kalau saya mau jadi suster. Singkat cerita, waktu itu akhirnya saya ditinggal, udah mulai ya kurang lebih seminggu saya di Sukabumi. Ya, kalau dibilang masih atau enggak juga istirahat gitu. Saya ikut saya lihat gimana akhirnya saya bertemu dengan teman saya juga yang mau masuk menjadi seorang suster juga. Kalau bisa dibilang pasti dia menjadi seangkatan saya. Dia dari Medan, akhirnya dia udah seminggu ya, dia udah semingguan lalu bertemu dengan saya. Lalu kami kegiatan bersama, ketika kami kegiatan bersama memang
hati saya juga nggak tenang. Lalu saya bilang sama dia, ih saya mau pulang aja, saya takut, saya nggak mau di sini, pokoknya sepi banget di sini. Di sini rasanya nggak enak, sepi banget. Ih kenapa sih, kata teman saya gitu. Udah ikutin aja, katanya mau jadi suster. Iya nggak nyaman, masih ingat keluarga, pokoknya saya masih ingat keluarga, masih mau pulang aja deh, saya bilang gitu. Lalu kata teman saya, ngapain pulang, katanya. Ya terserah deh, kata dia gitu. Tapi ya akhirnya dengan pekerjaan, dengan bekerja bersama, terus doa bersama, itu jadi kayak hidup saya keterarah lagi, lebih teratur lagi. Lalu seminggu saya ikut, akhirnya saya izin sama susternya. Saya izin dengan susternya, saya mau pulang lagi ke Cibinong. Kenapa saya pulang? Waktu itu karena saya ada tugas malam Natal, tugas untuk baca doa orang muda waktu itu. Saya bersama kembaran saya baca doa petugas waktu itu. Akhirnya saya minta izin, lalu diizinkan oleh susternya. Tapi benar seminggu ya, nggak lewat, nggak lebih, nggak kurang katanya. Iya suster. Lalu setelah itu juga ternyata saya ngulur. Saya minta tambahan waktu izinnya. Dan memang sempat tidak diizinkan juga sama susternya. Kenapa? Pokoknya ya tetap keke juga diarahkan sama susternya. Ya tapi dengan alasan, saya beri alasan karena saya masih ada urusan sedikit. Lalu selama seminggu itu saya juga sekalian izin, saya pulang ke rumah ketemu dengan bapak saya. Pas saya bertemu dengan bapak saya bilang, Pak, saya mau jadi suster. Lalu bapak saya gebrak meja, bapak bilang, ngapain? Suster apa, katanya gitu. Iya, suster yang di gereja, mau jadi suster biarawati, saya bilang gitu. Lalu kata bapak saya, yang nggak punya anak, yang nggak nikah, kayak gitu. Terus, iya Pak, bener, terus gitu. Anak cuma 2, nggak bisa kasih keturunan, ngapain sih jadi suster, pokoknya gitu. Udah Pak, udah, jangan marah-marah, saya bilang gitu, nanti kedengeran sama tetangga, saya bilang gitu. Terus, ngapain, pokoknya nggak mau. Akhirnya saya pergi, saya tinggalin bapak saya nggak mau dengar lagi bapak saya ngomong. Dan besoknya memang benar saya harus ke Sukabumi lagi, saya pulang. Saya ke Sukabumi, singkat, lalu saya bertemu dengan susternya. Memang pas ketemu dengan susternya lagi, saya pendampingan, saya bilang, gimana Agnes kabarnya? Baik suster, saya bilang gitu kan. Lalu susternya bilang, udah lebih mantap, katanya. Saya masih ingat keluarga saya, suster, saya bilang gitu. Ya udah dikasih pilihan sama susternya. Waktu itu dikasih pilihan itu, kalau kamu masih ingat keluarga, ya jangan pulang. Gimana kalau nanti kamu coba dulu di komunitas cabang lainnya, katanya. Nanti kamu bekerja aja di sana bersama suster-suster yang lain, kata dia gitu. Oh, tapi teman kamu akan memasuki masa postulat waktu itu, dia bilang. Masa postulat itu setelah dari Sukabumi, dari rumah saya ke Sukabumi, 2 mingguan lah. Saya kembali, lalu ikutin kegiatan, entah itu hidup doa, hidup persaudaraan, hidup ya tugas-tugas bersama, itu juga saya ikuti. Lalu bertemu dengan susternya itu, saya bilang, saya mikir dulu ya suster ya, saya bilang gitu, saya mikir dulu. Kalau teman-teman saya masuk nanti, terus saya, ya pasti kamu nggak seangkatan sama teman kamu, katanya gitu. Oh, udah kasih saya waktu ya suster, saya bilang gitu. Lalu dikasih waktu dengan susternya, ya saya ngobrol dengan teman-teman saya, lalu mereka lebih mantap, mereka bahagia, pokoknya ceria akan masuk. Dan akhirnya saya memutuskan, iya, saya juga. Pokoknya saya nggak mau mikir lagi, saya juga akhirnya siap. Jadi saya ikuti masa aspiran saya kurang lebih 3 minggu. Harusnya sih kalau saat ini 6 bulan masa aspiran. Tapi memang ketika saya menjalankan itu, ya udah, saya rasa memang ini panggilan buat saya. Dan saya menerima, akhirnya saya memasuki masa postulat. Begitu, itu cerita saya, awal panggilan saya. Memang ya, sebelumnya saya juga berdoa,
Waktu itu saya main dengan teman-teman saya suka ke rumah. Nggak tahu kenapa ketika teman-teman main itu saya lari ke kamar, saya berdoa, saya devosi kepada Bunda Maria. Di situ juga, ya memang teman saya nyariin kok ini orang didatengin ke rumah malah hilang. Sebentar, saya lari sebentar, ternyata saya berdoa. Di situ juga, ya saya mohon petunjuk dari Bunda Maria juga waktu itu. Gimana sih, bener nggak ya ini panggilan? Kalau misalnya Bunda Maria memang mengizinkan saya untuk kuliah, untuk kerja, ataupun terpanggil menjadi suster, ya Bunda Maria. Lalu setelah itu juga bagi saya merasakan ini juga menjadi tantangan saya juga ketika saya mulai memasuki untuk menjadi seorang suster itu dengan tahap-tahap selanjutnya. Mungkin begitu, Frater. Itu Mantap, suster. Keren banget ya. Keren. Coba kita reka adegan. Reka adegan. Reka adegan. Ya, Reka adegan ya. semuanya lihat ya. Semuanya lihat. Reka adegan. Kamu nggak mau nikah? Nggak mau. Kamu nggak mau punya anak? Nanti aja. Nanti aja. Mungkin begitu kali ya waktu suster dimarahin ya. Ya mungkin. Jangan-jangan ya. Salah satu yang ikut five stepping ini ada mantan suster. Jangan-jangan. Waduh. Pas ditinggal lagi sayang-sayangnya. Tanya. Oke, suster. Pertanyaan untuk berikutnya kira-kira secara singkat nih, suster. ya, Apa sih tahapannya untuk menjadi seorang suster? ya. Syaratnya menjadi seorang suster ya. Pertama sudah dibaptis, pastinya berpendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, umur minimal 18 tahun atau maksimal 30 tahun. Harus perempuan ya, menjadi seorang suster. Lalu sehat jasmani dan rohani, mendapat restu dari orang tua atau wali. Mau dibina dan dibentuk menjadi SFS. Ya, saya belum memperkenalkan ya, memang saya kongregasi SFS, Suster Fransiskan Sukabumi. Waktu itu saya milih tarekat SFS di Sukabumi pusatnya. Lalu tahapnya, ada tahap aspiran kurang lebih 6 bulan, lalu postulan 1 tahun, dan novis 2 tahun. Lalu terakhir, masa junior 6 sampai 9 tahun. Gitu, Frater itu tahapnya. Terima kasih. Terima kasih suster atas informasinya. Sabar ya, kamu nggak bisa masuk suster loh. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Aduh, begitu Nggak ya. beda. Jadi kita dengar tadi perjalanan suster itu ya. Suster Panjang. Clara panjang ya. Berapa meter? Dari Cibinong ke Sukabumi kan Dari Cibinong ke jauh. Iya benar ya. Kalau suster Clara ini dia juga punya fanbase loh, sobat Petpol dan sobat Jenjen. Sobat Namanya Kelakla. namanya iya, sobat Kelaka gitu ya. Iya. Jadi kita di sini ada 3 fanbase ya. Iya. Sobat People Petpol, sobat Jenjen dan sobat Kelaka. Ada 4. Satu lagi siapa? Satu lagi tadi ada yang bilang sobat Dodol. Sobat Dodol. Oke ya. Semuanya sobat. Semuanya sobat. Oke. Biar lebih hangat lagi, biar lebih panas lagi, kita tagline lagi ya. dulu, oke? Kita tagline ya. Oke teman-teman, siap. Kita Semuanya? tagline, nyalakan lagi kameranya. Kita lihat mukanya yang paling jelek siapa ya. Oke. Siap ya? Are you ready guys? I will challenge you. Oke. Panggilan itu menggembirakan. Oke. Kayaknya belum bareng ya? Belum bareng. Masih ada yang delay gitu loh. Masih ada Atau malah ada yang echo. Iya. Jadi gitu. Kita ulang ya. Untuk Romo Eko-nya udah nggak ada. Undang udah Tomo Eko udah nggak ada. Kita ulang ya. Panggilan itu menggembirakan. Oke. Coba Kak Jenjen sendiri coba ya. Panggilan itu mengembirakan. Panggilan itu menggembirakan. Weh, coba Romo Abel sendiri. Romo Abel sendiri. Awas mau itu belakang ada siapa mau? Yeay, coba siapa lagi nih? Kata Ronaldo sendiri. Ronaldo. Pembicara kan. Panggilan itu menggembirakan. Weh. Menggembirakan.
Oke teman-teman, kali ini Sobat Petpol, Sobat Janjan, Sobat Kelaka, Sobat panjang banget ini Betul. semuanya disebut lah. Aduh, kita akan membuat apa namanya ini? Pertanyaan kejutan. Pertanyaan kejutan. Tapi pertanyaan kejutan ini dari teman-teman, dari sobat-sobat semua yang menonton. Jadi tuliskan pertanyaan kalian dan siapa yang mau ditanya di kolom chat ya. Nanti di akhir kami MC Kondang ini akan memilih 2 pertanyaan unik dan mendalam. Oke ya. Ingat ya, pertanyaan unik dan mendalam. Jangan yang ngaco. Jangan yang ngaco misalnya Kak Jenjen udah punya pacar belum? Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Jangan. Itu nanti aja di Jangan luar itu ini. nanti aja di luar ini ya. Tanya ya, itu private aja. Pokoknya yang mendalam dan yang unik, oke? Kalau bisa yang terkait dengan panggilan ya. Kami akan memilih 2 pertanyaan. 1 pertanyaan untuk para lelaki, asik. Untuk Fata dan Romo. 1 untuk pertanyaan untuk para kaum Hawa ini, Hawa. perempuan. Suster atau Kak Jen. Kita lihat siapa yang akan terpilih ya. Jadi tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, kolom chat. Oke, begitu ya. Ayo kita lanjut ya. Kita lanjut ke siapa? Ayo. Kita akan mendengarkan Nah, ini nih. sharing ini yang berbeda sekali. Kalau dari tadi kita dengar dari kaum muda ya, anak-anak muda gitu ya. Sekarang kita akan mendengarkan dari kaum yang setengah muda ya. Setengah muda. Setengah muda. Enggak ya. Sebenarnya ibu ini jiwanya masih Jiwanya muda. masih muda. Masih muda. Masih muda. Saya akan perkenalkan kepada sobat-sobat semua. Kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Agnes Sri Muryati. Dia adalah ibu dari seorang frater ya. Jadi mempunyai anak yang menjadi frater. Di mana? Di sini juga di Projo Bogor ini. Bogor. Iya, adik kelas kami ya. Adik kelas yang. Ibu ini berprofesi sebagai guru katanya. Iya. Guru apa? Guru kebatinan, bukan kan? Bukan. Bukan. Kamu jangan ngaco dong. Ya, Ibu Agnes sudah siap, Ibu? Sudah siap? Mikrofonnya tolong dinyalakan. Oke. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Halo, baik, kabar baik. Katanya Halo. sering masak ya, Bu ya? Iya, kita sering masak ya. Sering buat kue ya. Kata siapa? Bisa lah. Kata anaknya, Bu. Kata anaknya. Selama pandemi Covid ini sering buat kue. Bisa Nah, kali Bu begitu. dikirim ke sini. Untuk membulatkan badan. Waduh, kami juga mau dibulatkan, Bu. Nggak usah yang susah-susah ya kuenya ya. Pancake aja, pancake. Asik. Oke, Ibu. Oke. Langsung saja tanpa berlete-lete ya. Bertele-tele maksudnya. Ah, Kami ingin tahu ya. Kami ingin mendengarkan dari Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat tahu atau saat pertama kali tahu gitu dengar kalau anaknya tuh mau jadi Romo gitu. Apakah Ibu merasa sedih atau bagaimana? Ya kita juga nggak tahu kan, makanya kami pengen dengar dari Ibu. Lalu apa harapan Ibu kepada kaum-kaum terjubah ini? Oke. Oke, Ibu. Oke. Selamat malam semuanya untuk Romo, suster, dan para frater serta yang lainnya. Halo, kedengaran? Kedengaran. Dengaran Oke. Ibu. Nah, kenalkan dulu, saya Agnes Sri Muryati, tinggal di Depok. Ya. Waktu saya mendengar anak saya mengungkapkan keinginannya atau mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang Romo, saat itu apa ya, perasaannya kaget, tapi juga gembira, tapi juga tidak percaya apa benar ini anak saya seperti itu gitu. Tapi meskipun apa ya, merupakan jawaban Tuhan juga. Kan saya pernah juga berdoa, biasanya kalau seorang ibu kan berdoa semoga banyak yang terpanggil kecuali anak saya gitu ya. Tetapi kemarin apa ya, saya berdoa semoga ada salah satu dari anak-anak kami bisa terpanggil. Nah, mungkin saat itulah Tuhan menjawab panggilan, menjawab doa saya. Nah, saat mendengar itu ya bingung juga.
tapi ya senang. Tidak percaya. Nah, untuk meyakinkan itu, saya memberikan apa ya, kalau pas dia lagi pingin gitu, saya berikan gambaran-gambaran yang tidak mengenakkan. Misalnya contohnya kalau misalnya, Dek, jadi Romo itu nggak enak loh. Nggak enaknya banyak aturan-aturan. Sekolahnya saja juga udah banyak aturan, harus disiplin, harus pintar, harus segala macam gitu. Seminari sendiri juga tidak bebas, tidak seperti misalnya seperti di rumah aturannya. Kalau di rumah aturannya kan bisa boleh nonton TV, terus meskipun tidak sampai full gitu ya. Nah, terus boleh main, boleh ini, tapi kalau di seminari itu tidak, harus ada jam-jamnya, bahkan mungkin tidak boleh nonton TV tiap harinya gitu. Nah, setiap kali dia pengen mempunyai keinginan itu, saya kasih gambaran yang nggak enak gitu. Tapi karena dia pengen, ya biarin aja, nggak apa-apa. Dia selalu bilang begitu. Biarin aja, nggak enak. Adik suka kok. Nah, terus pernah saat itu di peristiwa di gereja, ada peristiwa yang tidak menyenangkan buat dia atau membuat dia kecewa. Nah, pas setelah selesai dia ada kegiatan dari gereja, pas lagi pulang, biasanya anak ini suka kelihatan kalau ada apa sedikit dia suka diem, tidak kelihatan ceria gitu. Tapi kalau pas lagi yang ada peristiwa yang tidak yang istilahnya selalu menyenangkan, dia anaknya nggak bisa diem, ketakilan gitu. Nah, ini pulang gereja dia kok diem, cemberut. Ini saya tanya, ada apa dek? Nah, ya itu nggak taunya dia bercerita seperti ini. Adek nggak mau jadi Romo. Lah, kaget saya, kenapa kemarin dia begitu semangatnya kok tiba-tiba dia tidak mau. Terus ada apa dek? Dia tidak mau jawab, dia diem aja. Nah, pas lagi malam, setelah selesai kita doa malam, doa keluarga, udah kita ngobrol-ngobrol. Nah, pas ngobrol-ngobrol, dia cerita peristiwanya itu. Terus, oh ya udah, nggak apa-apa kalau memang kamu tidak pingin. Tapi yang penting kamu tetap berdoa, kamu tetap rajin ke gereja, tetap saya kasih dukungan seperti itu. Nah, tapi pas lagi dia mempunyai istilahnya tidak suka seperti itu, saya kasih cerita-cerita yang mengenakkan. Jadi Romo enak loh, jadi Romo begini loh. Pokoknya yang indah-indah yang saya cerita saat dia pas lagi turun seperti itu, lagi down panggilannya. Tapi tetap dia nggak mau. Terus asal kita berangkat sekolah, kita kan berangkat sekolah bareng-bareng gitu, kita sambil ngobrol-ngobrol, saya ceritain gitu. Mungkin dia bosen apa dia kesel gitu, sampai sempat juga dia bilang yang agak keras gitu. Ya udah, ibu aja yang jadi Romo. Adik nggak mau, tetap nggak mau. Terus pengen jadi apa? Aku mau jadi polisi, katanya gitu. Nah, ya udah, kalau memang nggak mau ya sudah. Tapi nggak pengen nih, jadi Romo tuh nanti bisa keluar negeri, bisa ini, bisa itu gitu. Terus, tapi tetap nggak mau. Nah, tapi pada saat dia SMP kelas 2, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pulang itu kok sepertinya ada beban pikiran juga. Saya tanya lagi, soalnya dia kelihatan sekali kalau ada peristiwa yang sangat menggembirakan atau yang sangat menyedihkan atau yang perlu dipikir, itu dia sangat kelihatan sekali. Nah, terus saya tanya, ada apa dek, katanya. Tahu-tahu dia langsung tanya, Ma, emang adik pantas ya jadi Romo? Nah, kaget saya, kok dia bertanya seperti itu? Ada apa? Emang kenapa? Kok adik pertanyaannya seperti itu? Iya, tadi adik pas lagi jalan, pas lagi jam istirahat, pas mau ke kantin, tiba-tiba ada seorang suster yang ngelus kepala adik, pegang kepala adik, sambil bilang, ini pantasnya jadi Romo gitu. Udah hanya dengan pertanyaan seperti itu, lah saya kaget. Emang adik lagi ngapain?
Enggak ngapa-ngapain, lagi jalan aja, tapi susternya itu langsung meluk rambut adik, langsung, ini mah pantasnya jadi Romo, katanya gitu. Emang adik pantas? Dia bilang gitu. Terus ya saya bilang, pantas dan tidaknya itu tergantung kalian, tergantung kamu, hati kamu. Kalau memang kamu pengen, kamu niat, kamu serius, ya kamu pantas. Tapi kalau hanya mainan, ya nggak pantas. Nah, mulai saat itu, ya sudah, tidak bisa lagi kita cegah. Oh, dia sangat sekali dia pingin masuk seminari mana ya kita arahkan aja, terserah kamu, ada seminari ini gitu. Kan ada tuh seminari yang dulu dekat rumah ya, seminari Mertoyudan. Dia bilang, ya kalau di seminari Mertoyudan nanti kita pada pulang liburan, pulang ke sana, adik pulang ke sini lah, ketemu di jalan, dia sambil bercanda seperti itu. Enggak, kalau gitu seminari yang deket-deket aja gitu. Ya udah, akhirnya dia mendaftar di seminari Stella Maris. Nah, dalam pendaftaran dia mencari syarat-syaratnya itu juga kesian ya, lucu ya aneh gitu. Kan suruh mencari surat kesehatan ke rumah sakit, diantarin tidak mau, nggak mau, pokoknya adik mau sendiri. Karena apa? Kalau diantarin kan ntar nunggu bapaknya selesai ngajar, selesai ngeles, baru diantarin. Dia tidak mau, enggak, adik mau jalan sendiri. Nah, jalan ini ke sana. Kita tanya, udah dapat dek? Belum, katanya. Emang kenapa? Mau cari yang termurah harganya. Di sana segini, di sana segini, di sana segini gitu. Lah, emang mahal banget. Ya ada yang 700, saat itu ada yang 700, ada yang 600, ada yang, ya udah dia cari itu yang termurah, akhirnya dapatlah yang hanya selisihnya waktu itu selisih cuma 50.000. Ya udah kita kejar, berarti di sinilah yang termurah katanya. Tapi ketawa aja tuh, kok sampai segitunya gitu. Nah udah, dia dapat yang termurah, terus waktu itu sekitar, kalau nggak salah sekitar 400-an apa berapa, saya lupa. Nah, udah selesai semua syarat-syaratnya, sudah dapat, mau daftar sendiri, diantar juga nggak mau. Tadinya adik kan belum pernah jalan ke Bogor, dia kan arahnya kalau sekolah kan ke Jakarta terus, nggak mau, pokoknya sendiri aja, udah katanya. Terus akhirnya pas lagi mau berangkat, terpaksa dianterin bapaknya karena memang dia tidak tahu arah Bogor, dianterin. Nah, dianterin, tes, terus di situ pas lagi kita mau nganterin tes itu ada temennya itu nggak tahu, orang tuanya juga teman saya juga, tapi teman di gereja. Tapi kita tidak saling tahu kalau anak kita itu saling berteman gitu. Nah, pas lagi kita ngobrol-ngobrol, saya ditanya, Ibu udah nitip ke siapa? Katanya. Nitip apaan? Itu nitip ya biar diterima. Aduh, saya nggak nitip siapa-siapa. Katanya. Oh, harus nitip dong, harus ngobrol. Ya ngobrol ke siapa? Saya bilang, saya paling ya sama ngobrol sama romo parokinya aja. Istilahnya bagaimana caranya untuk daftar, nanti gimana di sana bagaimana begitu aja, nggak nitipin anak saya harus diterima, enggak. Terus oh saya begini gitu, katanya dia nitipin. Ya udahlah, kalau memang dia pengen ya pasti nanti akan ada jalan diterima, saya bilang gitu. Nah, tapi terus puji Tuhan dia diterima. Nah, pas lagi diterima, setelah diterima, saya coba dulu, anak ini bener nggak sih, pengen ke situ nggak sih. Terus saya iming-imingin, saya coba, saya beliin HP yang saat itu yang sedang lagi ngetren. Dek, kalau kamu nggak jadi di seminari, soalnya kan di sana kan tadinya saya udah kasih iming-iming yang pahit ya, nggak boleh bawa HP segala. Saya iming-imingin, Ibu beliin HP yang bagus, mau yang kayak apa Ibu beliin. Dia, ya udah kalau mau beli aja, tapi tetap aja nanti kalau udah di seminari tinggal, ya tetap aja bilang begitu. Ya udah saya beliin, terus dia hanya beberapa hari dia pakai. Nah, pas lagi mau berangkat kita anterin, pas masuk pertama kali kita anterin, dia pegang dulu HP-nya. Nah, setelah sampai di seminari,
turun, HP-nya ditinggal. Dah, selamat tinggal HP, dadah. Kita nggak ketemu lagi gitu. Wah, berarti ini anak memang pingin tuh. Nah, setelah dia di situ, di seminari, masuk, saat pertama kali masuk juga saya, aduh, rasanya ya berat sekali sih sebenarnya. Pikirannya macam-macam. Sampai istilahnya kita mau makan aja, anak saya makan apa ya di sana ya. Kita mau makan yang sedikit enak, yang mungkin biasanya pakai garam, sedikitlah ditambahin kecap. Anak saya makan apa ya gitu. Jadi kepikiran terus. Nah, pas 3 hari ada Facebook, dia bikin status 3 hari serasa 3 tahun. Aduh, pusing deh kepala. Jadi 3 hari selasa 3 tahun. Ini kan, aduh, tangga nih ya, bocah ya gitu. Terus udah, pokoknya kita dukung dengan doa saja, kita bisanya hanya dengan doa. Nah, ada kesempatan untuk pulang, badannya agak langsing, agak kecil. Akhirnya celananya dikecilin. Nah, setiap bulan pulang, mesti bawa tuh celana dikecilin. Sampai dia bilang, "Ma, ini celana masih bisa dikecilin nggak ya?" Diketahuan sih bisa, kenapa? Ini kok tambah kecil ya badannya. Terus kasihan juga ya, tadinya bulat kayak bagong, jadi terus bisa kecil. Terus sampai saya tanya, adik sebenarnya betah nggak sih di seminari gitu. Terus kalau memang nggak betah ya udah, jangan dipaksakan gitu. Betah dong gitu. Badan kalau kecil tuh malah enak, malah enteng gitu. Oh ya udah, berarti masih semangat gitu. Ya udah, terus pas kalau dia semangat udah kita dukung doa aja. Nah, setelah pas lagi kelas 3, kelas 7 ya, itu kan dia udah ada live in segala. Nah, untuk mencari dia mau melanjutkan di mana, dia masih juga nanya-nanya. Terus, "Ma, aku enaknya melanjutin di mana ya?" Saya tidak mau memaksakan anak atau tidak mau melarang, tapi terserah keinginannya dia. Terus keputusan dia selalu saya dukung. Saya bilang, lah kan adik yang tahu live in di mana. Kalau ibu kan nggak tahu, taunya Romo itu ya hanya mimpin misa, udah tidak tahu seperti apa. Terus ya untuk pertimbangan katanya, oke, untuk pertimbangan bagaimana? Kalau di sana seperti ini, begini. Terus kalau yang di sana begini. Nah, kalau di Diosesan Bogor seperti ini katanya. Untuk kekeluargaannya dia bagus ini. Ya sekarang gini, adik mana yang merasa lebih nyaman, di mana lebih tenang, lebih enak, itulah yang dipilih katanya. Tapi di sini katanya seperti ini, romonya sudah banyak. Loh, namanya romonya sudah banyak, kan tetap aja harus berkembang. Seperti misalnya kayak ibu punya cita-cita, waktu itu punya cita-cita menjadi guru. Guru sudah banyak, tapi kan tetap saja itu cita-cita kita harus kita kejar. Kan nantinya juga ada guru yang pensiun. Nah, seperti juga Romo juga ada yang pensiun, kan harus ada gantinya, harus ada istilahnya yang muda harus menjadi ikut masuk ke situ. Nah, terus udah akhirnya dia putuskan gimana ya kalau misalnya masuk di sini. Ya kalau itu memang keputusanmu ya harus kamu lakukan, harus kamu jalankan, dan kamu harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Jangan hanya untuk main-main, atau jangan hanya untuk daripada, jangan. Tapi kalau memang kamu sudah ngambil keputusan seperti itu, ya kamu harus tanggung jawab dengan keputusan itu. Dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, tapi juga saat itu juga masih belum percaya, benar nggak sih ini anak ini ya pengen atau cita-cita seperti itu. Jadi kurang yakin. Waktu itu juga pernah saya bilang gini, "Dek, kamu benar pengen jadi Romo?" Katanya. "Iyalah, udah nyebur gitu." Enggak, kalau misalnya kamu nggak pengen, nggak ngelanjutin ke situ, ibu beliin motor, meskipun nggak tahu cari utangan atau apa. Tapi hanya untuk
mencoba bener nggak sih ini gitu. Meskipun nanti sebenarnya kalau dia jawab ya kalau bimbang gitu saya aduh deg-degan juga nih saya bilang soalnya keinginan saya juga ada pengennya salah satu di antara anak kami ada yang masuk ke situ. Aduh, tapi mudah-mudahan nggak taunya yaitu iyalah nggak kalau misalnya ibu punya uang beliin sepeda, nanti di sana kan kita disuruh pakai sepeda. Oh ya udah saya ini begitu tetap aja pengen nggak mau, ya sudah berarti ini anak memang maunya ke situ. Nah, terus bapaknya juga udah kalau gitu memang anaknya pengen, kita udah jangan lagi kita kasih pahit-pahit, tapi kita kasih aja dukungan supaya dia lebih semangat, supaya dia lebih kuat dan bisa menjalankan keputusannya itu dengan penuh tanggung jawab. Dan kita orang tua hanya bisa dukung dengan doa. Nah itu. Nah harapan saya untuk para romo, para frater, para suster, dan sekarang ini masa sekarang ini kan ya di zaman modern gitu ya. Pasti tantangan-tantangan untuk menjadi romo, menjadi frater itu sangat banyak dan mungkin sangat sulit. Nah, harapan kami tetaplah teguh dengan panggilannya, tetap kuat dengan panggilannya, dan bisa menjadi teladan bagi kami kaum awam. Itu harapan kami. Seperti itu, frater. Mantap Ibu. Kita reka adegan lagi ya? Reka adegan. Ada reka adegan. Oke. Kita reka adegan ya. Oke ya. Reka adegan. Udah, Ibu aja yang jadi suster. Jadi romo, salah ulang. Udah, ulang ya. Ulang. Reka adegan. Udah, Ibu aja yang jadi romo. Oke, Ibu masuk seminari. Oke, saya jadi koster ya. Oke. Untung. Anaknya tidak menjadi koster ya. Tapi dari tadi kita masih bertanya-tanya ya. Saya sampai berpikir berulang-ulang. Asik. Siapa sebenarnya anaknya itu ya? Iya, anaknya siapa, Bu? Anaknya siapa, Ibu? Anaknya siapa ya? Siapa, Bu? Frater Damas. Coba yang merasa mempunyai nama Frater Damas, lambaikan tangan dan kaki kamera. Oh, itu ya. Dia sudah menjadi gendut ya. Jadi gendut. Anak celananya tidak bisa dikecilin ya. Aduh. Jadi begitu ya. Jadi saya ini loh, Ibu. Ingat tebak-tebakan loh, Ibu. Iya. Ingat tebak-tebakan, ya. Kebo apa yang bikin capek? Nah, apa, Bu? Kebo apa yang jadi capek? Iya. Iya, Bu. Kebo apa yang bikin capek? Nyerah nggak, Bu? Kalau nyerah angkat tangannya, Bu. Nyerah angkat tangan, Bu. Kebotan badan. Oh, salah. Ibu kurang beruntung. Ya. Hadiahnya bukan HP loh. Bukan HP loh. Kunci jawaban ya? Jawabannya adalah tidak sesuai dengan kunci jawaban. Tidak sesuai. Oke, jawabannya adalah eng. Damas ke Bogor jalan kaki. Nah, itu. Ke Bogor apa yang bikin capek? Ke Bogor jalan kaki. Ya. Ke Bogor. Oh ya. Yang mana? Oh, begitu ya. Jadi bisa kita lihat ya, ternyata panggilan itu juga didukung oleh keluarga. Tapi yang menariknya di sini ya, sobat Petpol, sobat Jenjen, sobat Kelaka dan sobat-sobat yang lain ya, sobat Dodol juga semuanya lah. Di sini kita bisa melihat Ibu Agnes ini mencobai anaknya loh. Mau nggak HP? Iya, mau nggak motor? Begitu loh. Tapi ternyata anaknya masih tetap kuat. Hebat ya. Hebat. Sekarang tenang aja, Bu. Anaknya sekarang jadi tambah gendut kok, Bu. Celananya nggak usah dikecilin lagi, Bu. Nggak pernah ke tukang jahit. Iya, Bu. Soalnya nggak pernah pakai celana, Bu. Ibu sekali lagi terima kasih. Terima kasih Ibu atas sharingnya. Terima kasih buat doa-doanya juga. Doa-doanya untuk kami. Tetap doakan kami dan kita juga tetap mendoakan Ibu. Terima kasih. Ya. Sehat selalu, Bu. Selalu ya, di rumah aja. Iya, Bu. Iya.
Kalau masak kue ya Kami. ingat-ingat kami lah bulan. Nyam, nyam, nyam. Oke Ibu, sekali lagi terima kasih. Oke, kita tagline lagi ya sekali lagi. Kita tagline. Lagi. Oke teman-teman semuanya, nyalakan kameranya lagi. Oke. Oke, nyalakan. Gak usah dimati-matiin kameranya ya. Gak apa-apa, nyala terus. Biar kita bisa lihat ekspresinya yang ngantuk, yang ketawa-tawa mulu, atau yang jayus, atau yang tiba-tiba jadi gendut. Tiba-tiba jadi gendut. Oke, siap ya? Anak pantai tadi mana? Anak pantai, oke siap. Kita mulai tagline ya. Panggilan itu menggembirakan. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Panggilan itu menggembirakan. Yeay. Wut, wut. Wut, wut. Ya. Sekarang kita masuk ke pembicaraan terakhir. Ya, pembicaraan terakhir. Pembicaraan terakhir. Satu lagi Yang pembicara. terakhir. Ya, terakhir. Terakhir. Ya. Mau tahu siapa dia? Ini tentu tidak kalah hits. Oh ya, tidak kalah. Oke, dan kita semua tunggu-tunggu dari Iya, kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Iya. Dari seminggu yang lalu malah saya udah Dari menunggu loh. seminggu lalu sudah menunggu. Pembicara ini untuk Iya. ngomong ada di sini gitu ya. Padahal ide ini aja baru kemarin ya. Iya. Ya, saya akan perkenalkan. Nama pembicara ini sudah terkenal ya, seantero jagat Kuskupan Bogor sebenarnya. Namanya Romo Habel Jadera ya. Romo ini Projo Bogor ya. Projo Bogor ya, bukan OSC. Bukan OSC, bukan OFM, bukan. Tapi Projo Bogor. Ingat ya, Projo Bogor ya. Romo ini ditahbiskan pada tahun 2010. Berarti sekarang umur tahbisnya sudah berapa, Pak? Udah umur berarti sekitar Ya, betul sekali ya. Sudah 10. Dan Romo ini pernah bertugas di Paroki Kristus Raja Serang. Ya, Raja Serang. Raja Serang. Raja Serang, bukan Serang ya. Kita harus menangkis. Kristus Raja Serang. Lalu di Seminari Menengah Stella Stella Maris Maris. sebagai formator. Betul, lalu sudah itu pernah kuliah misiologi. Kuliah misiologi di Universitas Urbaniana. Iya, itu di Pacitan ya. Iya. Pacitan. Di Jauh. Vatikan maksudnya. Ya. Dan sekarang Romo ini bertugas di Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus Kusupan Bogor. Ya, itu di sini, di Bandung ini. Beliau ada di lantai 1, kami ada di lantai 3. Halo Rom. Halo Romo, apa kabar? Kabar baik. Lantai 1 aman Romo? Suara Romo kurang besar. Iya Romo. Sudah belum? Masih Romo, masih. Oke, sudah. Oke Romo. Yes. Bagaimana Romo selama pandemi COVID ini Romo? Sudah mengisi dengan kegiatan kreatif apa saja gitu? Kegiatan banyak. Iya Romo. Banyak ya. Pantas Romo ini terlihat ceria ya dan tidak bosan gitu. Iya. Kegiatannya ya berkatekese digital. Wow, betul sekali. Berkatekese digital, main musik, bikin lagu. Mantap. Sharing-sharing sama frater-frater nih menyenangkan. Betul Romo. Apalagi dengan adanya kegiatan ini ya Romo ya. Tambah ini ya bikin chill, asik. Chill, asik. Cozy. Oke, langsung saja Romo. Kami ingin mendengarkan dari Romo ya, mendengarkan kisah Romo, kisah suka duka selama berkarya menjadi imam tuh apa gitu ya. Kan pasti kan nggak cuma duka terus ya, pasti ada sukanya juga ya. Gitu. Lalu yang kedua, Romo bisa memberikan pesan apa ya untuk anak-anak muda zaman sekarang agar nggak takut gitu menjalani panggilan Romo. Ya. Gitu Romo. Oke. Oke Romo. Suka duka ya. Mau mulai dari yang mana nih kalian? Duka atau suka? Asik. Mulai dari yang duka aja ya. Duka dulu. Mulai dari yang gak enak dulu aja deh Mo. Yang enak dulu. Kita nggak enak dulu. Ya? Kalau Iya Mo. nggak enak, mungkin kalau kalian kan orang-orang Bogor semua, jadi kan deket-deket rumah. Kalau saya kan orang Maluku, jadi jauh. Jadi nggak enaknya tuh jauh dari rumah. Mau pulang mahal. Mau liburan mahal. Mau pulang ke rumah kan bayarnya di atas 7-8 juta baru nyampe. Itu salah satu dukanya, jauh dari keluarga. Dari keluarga ya. Betul. Yes. Iya Romo. Apalagi Sukanya kalau apa Romo? apalagi kalau di rumah makin. Oh iya. Betul sekali. Sukanya itu kita semakin bebas untuk mewartakan Kristus lah. Bebas ya, ada Bebas. kebebasan ya. Ada Kebebasan tuh kebebasan berarti mewartakan. menuju Mewartakan. eh, Bebas untuk menu- mewartakan.
kerjakan. Betul Romo ya, bebas ya. Lebih kreatif gitu Romo ya, bebas ya. Lebih kreatif, yes. Lalu juga bisa, tadi tuh mamanya Damas bilang kan, ayo deh, kamu kan gitu kan, supaya nanti jalan-jalan ke luar negeri. Kalau jadi imam diosesan ke luar negeri itu jalan-jalan. Tapi kalau jadi imam tarekat ke luar negeri itu tugas. Kalau jadi sukanya tuh ya itu tadi, jalan-jalan aja. Mantap Romo. Tapi banyak kan sukanya sepertinya ya. Banyak sukanya. Terlihat dari wajah yang ceria. Banyak sukanya, dari kalau 100% sukanya tuh ya 99% lah. 1%. Wah, mantap ya. Menjadi orang Katolik saja sudah bahagia ya, sudah sukacita ya. Apalagi menjadi imam ya, sukacitanya jadi double ya. Sukanya double. Harus. Kayak roti enak kok. Ini ada dari Lampung juga loh, ada teman dari Lampung juga join tuh. Woi, mantap. Halo teman-teman dari Lampung. Oh iya. Halo. Tadi yang lain nggak Jadi bisa begitu. masuk, Lampung malah langsung masuk. Iya Romo. Ada beberapa yang tidak bisa masuk juga. Ya. Begitu Romo ya. Tadi teman-teman bisa mendengarkan ya suka dukanya, bisa tahu suka dukanya imam tuh seperti apa. Jadi kehidupan menjadi imam tuh nggak flat ya Romo ya sebenarnya ya. Kehidupan jadi imam itu kalau flat tergantung kita. Kalau kamu menjadi kehidupan, kamu jadi imam yang flat ya, jadi flat. Yang gitu-gitu aja ya. Yang gitu-gitu aja ya udah. Tapi jadi imam berarti bukan tidak berbuat hal-hal lain ya. Jadi imam berarti juga membuat hal yang lain, tapi dengan cara yang lebih menarik gitu kan. Betul Romo. Gitu. Jadi, bukan cuman tukang misa ya. Tukang misa. itu bahaya itu. Itu bahaya ya. Itu bahaya. Jadi harus jadi the ambassador of Christ. Wow, gitu ya. Itu teman-teman. Kata yang dalam bahasa Sundanya. The ambassador of Christ. Nah, artinya apa? Artinya apa? Artinya duta. Menjadi duta Kristus. Duta Kristus. Gitu. Amin, saudara-saudara. Terus apa? Lalu pesan apa yang bisa Romo berikan pada kami gitu? Kalau tadi mendengarkan kisahnya atau sharingnya dari Kak Jenjen kan katanya banyak juga dari anak-anak di luar itu yang takut gitu untuk menanggapi panggilan, bahkan katanya menurun gitu ya sekarang itu. Kalau Romo punya pesan apa gitu atau tips gitu lah Romo? Tips ya didengar para sobat di sini. Yes, untuk semua yang mendengarkan, tips itu panggilan tuh kan bukan berarti hanya menjadi pastor. Maka tips yang pertama tuh panggilan berarti kita membangun relasi dengan Kristus. Itu yang paling penting, itu tipsnya. Jadi membangun persahabatan dengan Kristus itu, Kristus Vivit sudah mengatakan itu. Jadi panggilan berarti kita mencintai Kristus, kita hadir dalam keluarga, kita dalam kegiatan-kegiatan kita, dalam studi kita. Nah, disitulah kita mencintai Kristus. Jadi harus mulai dari situ. Mantap ya. Bukan hal-hal yang lain-lain. Mantap. Pertama-tama membangun relasi dengan Kristus. Membangun relasi. Baru melakukan yang namanya discernment. Iya. Jadi jangan takut dulu. Jangan takut. Discernment. Jadi sebenarnya dari hal-hal sederhana ya sebenarnya Mbak ya. Hal yang sangat sederhana. Iya, betul. Seperti itu tadi relasi gitu ya. Relasi dengan Kristus dipupuk misalkan kayak rajin misdinar gitu ya Mbak ya, rajin ke gereja waktu kecil gitu ya Mbak ya. Iya. Rajin tugas gitu. Rajin berdoa, rajin rosario sekarang ini. Betul Mo. Apalagi di bulan Maria ini Mo ya. Iya, apalagi di bulan Maria ini kita harus sering-sering rosario. Yes, betul sekali. Jadi orang muda harus happy. Betul Tomo. Harus happy. Saya setuju Tomo. Harus happy guys. Orang muda harus happy sob. Karena apa namanya? Kalau nggak happy namanya bukan orang muda. Betul sekali Mo. Kalau nggak happy berarti bukan orang muda. Namanya apa Tomo? Namanya kalau nggak muda namanya orang tua Tomo. Anggur dong. Iya. Enggak. Berarti orang nggak punya harapan, orang yang nggak happy tuh. Ya kan? Tapi kalau karena kita bersahabat dengan Kristus, maka kita nggak takut. Berpikir panggilan tuh bukan, wah jangan. Ya.
tapi membangun relasi. Kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, maka kita akan happy. Dari situ baru kita punya kebebasan untuk memilih. Betul Romo, saya setuju. Betul? Betul. Setuju. Mantap Romo. Terima kasih Romo Terima atas kasih, sharing Romo. dan tipsnya ya. Bisa kita garis Oke. bawah ya? Bisa kita garis bawahi. Garis ya, silakan teman. Garis. Ya, kita garis bawahi. Apa garis bawahnya? Hah? Tadi panggilan itu Panggilan itu harus dijalani dengan penuh cita. sukacita. Dan dari hal yang Dan sederhana. jangan takut dengan hal-hal yang sederhana, itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Betul. Saya yakin pasti 99,88,999% frater yang ada di sini pasti pernah bertugas menjadi misdinar ya. Ya. Kecuali mungkin frater Damas tadi, anak buah Agnes, mungkin itu jadi coaster katanya tadi. Dan panggilan itu juga harus mulai dari keluarga, jangan lupa ya. Betul Panggilan sekali. itu mulai dari keluarga. Dari Betul. keluarga. Keluarga. Nah. Harus mulai dari. Jadi ibu, anaknya Frater Damas kalau bisa setiap minggu pimpin doa, setiap hari pimpin doa. Simpulan, terima kasih. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Romo Habel. Jadi itu ya teman-teman, Romo Habel ini sudah sampai pada tabisan imam. Iya. Jadi kan ada 3 jenis tabisan ya. tabisan. Apa saja, Frater? Tabisan diakonat. Tabisan diakonat itu seperti kami para frater nanti yang sudah menjalani masa pendidikan, sudah menjalani masa pastoral juga, lalu akan menerima tabisan diakonat. Nah itu kira-kira kalau cepat itu sekitar setengah tahun. Lalu setelah itu kalau merasa layak dan sudah pantas, dan sudah dipantaskan tentunya ya, itu akan menjadi seorang imam, tabisan presbiterat. Lalu naik lagi nih, kalau sudah makin layak, makin pantas, itu jadi tabisan episkopat. Itu tabisan uskup. Ya, jadi tadi ada tabisan diakonat, tabisan presbiterat, dan tabisan episkopat. Itu ya teman-teman, jangan dilupakan. Jadi dalam tradisi kita, dalam ajaran Gereja Katolik ada 3 jenis tabisan. Itu. Oke, untuk semuanya sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak, kepada pembicara, pada peserta dan pengunjung live streaming ini, dan juga para formator STSPP yang tentu sangat mendukung kami dalam mengadakan acara ini. Kuria Kuskupan, lalu para imam Unio Kuskupan Bogor, dan juga para frater tentunya ya. Halo sobat-sobat semua yang di rumah, yang ada di sini juga yang menyaksikan tayangan ini, dan juga serta mereka semua yang mendukung kami, baik yang nonton, baik yang tidak nonton, baik yang di Kuspan Bogor maupun juga di Kuspan lain. Oh ya, Frater, Ya. ada yang kelupaan. Apa tuh? Tadi kan saya membuat sesi pertanyaan bebas ya. Oh iya. Dari sebanyaknya, saya milih satu aja deh pertanyaannya, nggak jadi 2. Oke, ini kita ada tambahan sesi bebas ya. Sesi bebas. Pertanyaannya, salah. Pertanyaannya untuk Frater Aldo. Ada yang bertanya, sering kami dengar istilah jangan takut jadi pastor. Terus gimana kalau ada yang mau jawab panggilan, tapi jadi takut ditolak? Karena sudah pernah ditolak sebelumnya di seminari KP yang lain. Jadi intinya bagaimana tindakan ya ketika sudah pernah ditolak di seminari yang satu gitu. Apakah harus dilanjutkan ke seminari lain atau tidak? Begitu, Frater, pertanyaannya. Saya yakin Frater Aldo pasti bisa lah. Saya yakin Frater Aldo pasti bisa. Sudah saya kasih kisi-kisi. Ya, terima kasih Frater, dan juga terima kasih Sobat Pet Paul yang sudah bertanya ya. Ini pertanyaan sangat menarik ya, karena saya juga sempat pernah mendengar cerita seperti ini. Dan juga mungkin kita semua tahu cerita tentang seperti ini. Yang pertama-tama, saya ingin menjawab bahwa Tuhan itu, yang tadi benar kata Romo juga, bahwa panggilan macam-macam ya, tidak hanya harus menjadi seorang imam. Betul kata Romo juga tadi, bahwa jadi seorang guru, dokter, karyawan, dan lain sebagainya, itu pun merupakan suatu panggilan. Nah, pertama-tama panggilan atau Tuhan itu memanggil dengan cara yang unik.
dengan cara yang tidak biasa. Kalau tadi mendengar cerita sharing panggilan dari Frater Nio ya, dari Frater Nio tadi, mungkin sahabat Petol mendengar bahwa itu menarik karena apa ya, kalau misalkan dengar cerita Santo Santa gitu ya, ketika mimpi ditampaki oleh Yesus, akhirnya dia masuk menjadi seorang imam dan lain sebagainya, ini jauh sekali dari hal itu, dari hal-hal rohani jauh sekali. Nah, kadang atau mungkin bahkan sering gitu, Tuhan itu memanggil dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang unik. Nah, kalau berbicara tentang soal sudah pernah ditolak sebelumnya gitu di seminar PKP yang lain, terus bagaimana kalau mungkin bahasa saya ya, menumbuhkan motivasi itu, menumbuhkan motivasi untuk menjadi seorang imam, menjadi seorang pastor. Nah, saya pernah atau mungkin pernah mendengar cerita dari teman dekat saya sendiri. Kalau mungkin orang ini atau teman saya ini adalah seorang yang ya bisa dibilang masa dulunya atau masa SMA-nya itu adalah jauh dari hal-hal rohani, jauh sekali dari hal-hal yang bisa dibilang apa ya, spiritual ataupun apapun itu hal apa istilahnya. Nah, tetapi ketika dia masuk seminari, dia berjuang. Ketika dia itu masuk seminari, dia berjuang untuk masuk. Ketika dia masuk menjalani, nah ketika dia sudah lulus seminari, ketika dia ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke jenjang seminari tinggi, dari seminari menengah ke seminari tinggi, nah dia mendapatkan dibilang penolakan dari salah satu seminari. Nah, ketika dia bercerita itu, saya merasa atau saya menduga atau saya langsung menebak kalau dia merasa jatuh, down, atau minder dan lain sebagainya. Tetapi satu hal menarik bahwa teman saya ini justru tidak minder, tidak jatuh dalam situasi penolakan itu, tetapi dia justru malah mencari seminari lain atau bahkan mencari karena dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi seorang imam. Oleh karena itu dia tetap mendaftar. Artinya tidak ada rasa malu, tidak ada rasa minder akan penolakan itu, akan penolakan dari sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau saya bilang bukan jangan takut istilah jangan takut menjadi pastor itu, saya bilang mungkin bahasa lebih lebih sederhananya atau lebih mengenainya bagaimana kalau jangan takut menjawab panggilan Tuhan. Karena sekali lagi kalau saya katakan bahwa panggilan Tuhan itu ketika Tuhan memanggil itu tidak biasa. Tuhan itu memanggil unik. Kalau misalkan teman sobat Fransiskus ya, sobat Fransiskus tadi bertanya tentang jangan takut menjadi pastor tadi. Kalau misalkan atau mungkin pernah mendengar atau pernah mengalami hal ini, ya tetap menumbuhkan motivasi untuk menjadi seorang imam. Jangan takut, sekali lagi jangan takut menjadi pastor, dan sekali lagi jangan takut menjawab panggilan Tuhan. Mantap, Frater Aldo. Mantap ya jawabannya yang the best sekali ya. Oke, Sobat Petpol semuanya dimanapun Anda berada, demikianlah sesi sharing kita ya. Keenam pembicara sudah menceritakan kisahnya masing-masing dengan segala keunikannya, dengan segala kelucuannya, suka dukanya. Jadi saya berdua mewakili Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Frater Mario Antonio Paulewar. Kedua, kepada Frater Konstantin Renaldo Ajamosa. Kepada Suster Maria Clara SFS. Lalu kepada Kak Jennifer Odelia. Kepada Ibu Agnes Sri Muryati. Dan yang terakhir kepada Romo Habel Jadera. Terima kasih. Mari kita bertepuk tangan. Terima kasih keenam pembicara. Semoga apa yang kita dengarkan tadi, apa yang kita dapatkan dapat bermakna. Tapi sebelum menutup acara, saya mempunyai catatan, teman-teman. Saya mempunyai catatan dan mempunyai highlight. Saya mempunyai catatan kritis. Saya akan mencoba mengutarakannya. Coba ini kayak mata batin. Mata batin. Bukan. Oke. Saya akan
mencoba catatan saya. Dari tadi saya tuh berpikir keras untuk membaca catatan ini, mendengarkan dari keenam bicara. Catatan ini untuk teman-teman yang masih percaya dengan gereja. Baik yang suka nongkrong sampai lupa misa, atau yang aktif berkegiatan dalam OMK. Gereja butuh anak muda yang dapat bergerak dengan leluasa. Teman-teman milenial, jangan dulu berprasangka, apakah aku mampu atau aku bisa? Panggilan itu bukan soal masuk biara, tapi mau mendengarkan yang kuasa. Panggilan mulia tidak cuma hidup doa, tapi hidup kudus sehari-hari secara nyata. Yang mau kita ikuti itu Yesus, baik dalam panggilan umum atau khusus. Menjadi awam, religius, atau klerus, semua itu untuk Kristus penebus. Jangan menunggu, jangan menanti. Kalau belum ada, ya terus disadari. Kalau ada sedikit, ya langsung ditanggapi. Di hari Minggu panggilan sedunia ini, saya mau memberikan kisi-kisi. Benih itu pasti berpotensi. Panggilan itu selalu ada di sana-sini. Jawabannya yang belum ada di hati. Demikian catatan dari saya. Oh, Kayak mata-mata Najwa gitu ya? mata-mata Nah, Najwa. keren ya? Ini mata Ignas. Oke, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi maksudnya ya, karena telah mendukung acara ini. Layaknya tadi acara ini ya dibuka dengan pantun tadi ya. Saya mau menutup acaranya juga dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya juga punya satu, teman-teman sobat Petpol. Ya, Apa itu? pakai dulu mic-nya. Oke, pakai. Kalau ada sumur di ladang, Lah, kok sama? beda. Oh, beda. Belum, dengerin dulu. Oke, makanya. Sorry. Lagi ya, ulang. Oke, ulang. Kalau ada sumur di ladang, Ya, boleh kita menumpang mandi. oke. Kalau nanti pada mau begadang, jangan lupa besok misa pagi. Debak. Oke, teman-teman. Jangan lupa besok misa pagi. Besok Oke. misa pagi. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri apa ini? Talk show ya. Talk show minggu kita. Ya, kita akan doa penutup yang akan ditutup oleh berkat dari Tomo Habel. Lalu sudah doa, kita akan bernyanyi satu lagu dari Puji Syukur. Teman-teman nggak usah buka Puji Syukur atau nyari-nyari, karena saya akan menampilkan di layar kaca Anda masing-masing. Asik. Mari kita ambil sikap doa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih pula atas segala bimbingan-Mu, atas segala yang kami lakukan, segala karya pelayanan kami dalam menjalani panggilan hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, kami selalu berharap dan kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami. Kami juga tetap memohonkan rahmat-Mu untuk selalu mendampingi kami yang sedang menjalani hidup panggilan ini. Kami percaya bahwa semuanya adalah yang terbaik buat kami, dan kami yakin apa yang kami lakukan sekiranya menjadi berkat untuk sesama kami, karena memang Engkaulah yang menghendaki. Dan terima kasih pula karena Engkau turut serta memantaskan kami dalam menjalani hidup panggilan ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang boleh dinyalakan mic-nya masing-masing dan nyalakan kameranya juga. Tadi kan mic-nya kan dimatikan kan. Jadi yang dari tadi nonton boleh dinyalakan. Kita akan bernyanyi bersama. Mari kita nyalakan mic dan apa ini? Dan
dan video. Sebentar, saya akan menampilkan. Mic dan video. Apakah sudah terlihat teksnya? Apakah sudah terlihat teksnya, teman-teman? Sudah. Oke. Sudah kelihatan. Mari kita bernyanyi bersama. Kita nyalakan mic dan video kita. Oke? Segini nyampe ya, guys. Sob. Gimana coba? Dari apa sih? Nyampe. Nyampe. Dari G. Dari G. Panggil. Dari sini aja yang pasti ya. Dari sini aja. Kau dipanggil. Ulang. Gitu ya. Oke, segitu ya. Tadi ngetes ya. Oke? Oke. Do sama dengan G, oke? Do sama dengan G, temponya 75,5 ya, andante. 1, 2, 2, 3. Kau dipanggil Tuhan, jadikan Tuhan supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasku, tapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan Tuhan supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Gak apa-apa berantakan, yang penting nyanyi. Sang Kristus memikat, kan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan Tuhan supaya menyinarkan kasih-Nya. Dan Udah Bu, aman Bu, udah. Oke, aman semuanya. Oke, sekali lagi saya dan Brother Mario mengucapkan terima kasih. Salangeo. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di talk show yang kapan-kapannya. berikutnya ya. Yang berikutnya. Dengan Oke. isi yang lebih menarik. Dengan isi yang lebih menarik. Ditunggu saja karena kami sudah mempunyai rencana. Oke. Dadah semuanya. See you. Goodbye. Sehat-sehat. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan.